Dibuka Pak Ibu Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 172. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita kaji maknanya, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Karena Rasulullah SAW janjikan di dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi aku tidak mengatakan, maaf, alif lam mim itu satu huruf, ya. Jadi alif ya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman, dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dipanggil itu hanya orang-orang beriman. Di dalam ayat yang lain banyak Allah kadang memanggil juga dengan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya umum. Mau yang beriman, mau yang kafir, ya umum.
Tapi di ayat ini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini ada perintah, Pak. Ada perintah, dan perintah ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Dan bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telinga kalian dengan baik-baik, atau dengarkan baik-baik. Karena biasanya setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada kebaikan yang Allah akan perintahkan kepada kita, atau keburukan yang Allah akan ingatkan kepada kita. Dan bahkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu sebagai ujian ketaatan. Artinya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar taat terhadap perintahnya dan larangannya, atau hanya yang mengaku-ngaku beriman saja. Jadi ya, orang yang beriman itu, Pak, orang yang beriman itu ya tidak hanya sebatas pengakuan di lisan saja. Tapi orang beriman itu harus jujur di dalam hatinya. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iman itu hanya pengakuan di lisan saja, ya orang kafir juga beriman. Kalau iman itu hanya sebatas pengakuan di lisan saja, orang kafir beriman. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Oh, beriman enggak, Pak? Tapi hanya sebatas di lisan. Kemudian orang munafik juga begitu, Pak. Imannya hanya sebatas di lisan. Wa minan nasi. Lanjutkan, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang munafik itu, Pak, kalau dia berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi ketika mereka tidak berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Hanya sebatas imannya hanya sebatas di lisan. Orang-orang Arab Badui juga begitu, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kata Allah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi artinya mereka ini, Pak, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Arab Badui, imannya hanya sebatas di lisan saja. Kalau kita bagaimana, Pak? Iman kita mana?
Hah? Yang bisa menjawab ya diri kita. Kan begitu, Pak? Jadi menjadi orang yang beriman ini, wah, berat, Pak. Berat menjadi orang yang beriman itu. Tidak mudah. Makanya tingkatan iman itu lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Jadi Islam, di atasnya Islam apa? Iman. Di atasnya iman apa? Ihsan. Kita nggak tahu, Pak. Kita baru berislam atau level kita udah naik nih. Udah beriman nih. Berat, Pak, menjadi orang yang beriman. Apalagi kita berada di tingkatan ihsan. Kalau orang Indonesia tingkatannya semuanya berada di tingkatan ihsan, itu saya yakin beres Indonesia ini. Beres. Nggak ada orang yang korupsi, nggak ada orang yang melakukan maksiat, berbuat dosa, kan? Karena orang yang memiliki sifat ihsan ini pasti dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi itu ihsan. Di bawahnya iman. Ya, dan tentunya kita ketika menjadi orang yang beriman itu ya harus benar, Pak, iman. Tidak hanya di lisan saja. Hati kita juga pun harus jujur dengan apa yang diucapkan di lisan. Kan iman itu pengertiannya apa? Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa a'malu bil arkan. Jadi iman itu kan mengikrarkan di lisan, lalu apa yang diikrarkan di lisan itu kita benarkan dalam hati kita, baru setelah itu dibuktikan dengan amal perbuatan, itu iman. Makanya apa? Iman kita ini harus benar. Bagaimana agar iman kita ini dikatakan benar? Ini ada tanda-tandanya, Pak. Bapak cocokkanlah. Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ayat 2 sampai ayat 4. Jadi bagaimana iman kita ini dikatakan benar? Allah firmankan surat Al-Anfal ayat yang kedua, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini yang pertama nih, Pak. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kita mendengar nama Allah disebut, hati kita bergetar tidak, Bang? Kalau orang yang beriman hatinya bergetar. Bergetar dia. Karena takut akan kebesarannya, akan kekuasaannya, akan adabnya, akan siksanya. Takut. Tapi tentunya takutnya itu makin mendekat kepada Allah, bukan makin menjauh. Maka ketika misalnya Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hati kita bergetar, takut, kita langsung bersegera menuju ke masjid, Pak. Salat. Jadi tidak ada lagi apa, Pak? Kita mengabaikan panggilannya. Atau kita merasa
tidak suka dengan panggilannya. Ada orang kan, aduh adzan lagi. Kok cepat banget adzan? Ya begitu Pak ya. Jadi orang yang model seperti itu Pak, perlu dipertanyakan imannya. Kemudian yang kedua ciri orang yang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, imannya bertambah. Dia percaya Pak dan yakin akan janji-janji Allah. Itulah yang membuat apa? Imannya itu bertambah. Bukan makin menurun. Ketika baca Al-Quran nggak mau berhenti dia. Kenapa? Karena sudah nyaman. Kan begitu? Hatinya udah nyaman menerima dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman yang benar itu adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Dia hanya menyandarkan hidupnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau kita lihat di zaman sekarang saat ini, mohon maaf, terkadang banyak di antara saudara-saudara kita bergantungnya lebih besar kepada manusia daripada dia bergantung kepada Allah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis itu kan, barang siapa yang selalu bergantung kepada manusia, maka Allah buat dia selalu bergantung kepada manusia. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah buat dia selalu bergantung kepada Allah. Ya kan begitu, Pak? Ya kita sekarang ini lebih bergantung kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Allah? Jadi kayaknya kalau tidak bergantung sama manusia, seolah-olah tidak bisa makan, kan begitu. Bergantungnya kepada manusia. Tapi bukan berarti tawakal itu kita tidak ikhtiar dan kita tidak berdoa. Tawakal itu kita lakukan itu setelah adanya ikhtiar dan doa. Tetap berusaha, berikhtiar, berdoa, habis itu apa Pak? Serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Pasti Allah akan mencukupi rezekinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan aku cukupkan rezekinya. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqtum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian, kata Rasulullah SAW, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Itu Pak. Tetap ikhtiar, berdoa, habis itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Pasti Allah akan jamin rezeki kita. Jadi orang yang beriman itu, dia di dalam dirinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ciri orang yang beriman yang selanjutnya adalah ayat ketiga, Pak, dari surat Al-Anfal ini. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang melaksanakan salat. Ya. Ini penting. Salat ini kan apa? Amalan yang pertama kali dihisab. Jangan main-main, Pak. Kita ngakunya beriman, tapi mohon maaf, salat kadang sering ditinggalkan. Dan tentunya ketika kita diperintahkan mendirikan salat itu, ya harus kita memperhatikan juga, Pak, menjaga waktunya. Jadi kalau kita salat itu harus tepat dengan apa? Tepat waktunya. Salat di awal waktu itu yang paling bagus. Kan begitu? Dan salat di awal waktu ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi tidak hanya mengerjakan salat saja, tapi tepat ya pada waktunya. Kemudian apa lagi? Menunaikan rukun dan syaratnya dengan sempurna. Ini penting diperhatikan. Kadang ada orang, mohon maaf, banyak rukun-rukun salatnya yang tidak benar. Salah satunya Bapak rukun salat, membaca Al-Fatihah. Banyak di antara kita yang kadang, mohon maaf, baca Al-Fatihahnya tidak benar. Gimana coba? Baca rukunnya kurang sempurna. Baca huruf A dibaca huruf A. Makanya kalau Bapak dan Ibu saya ajarkan, kalau saya nasihatkan, kalau mau belajar Al-Qur'an yang pertama kali dipelajari itu surat Al-Fatihah, karena itu rukun. Jadi nggak main-main. Kemudian apalagi khusyuk ketika sholat. Hati kita harus khusyuk ketika sholat. Jangan pikirannya kemana-mana. Ini penting juga diperhatikan ketika kita sholat. Ya, sholat itu penting. Jangan main-main. Kemudian ciri orang yang beriman apalagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Maksudnya apa? Membelanjakan harta di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini baik zakat wajib maupun yang semua, baik zakat maupun infak, sedekah. Ya, baru di ayat yang keempatnya itu, kalau kita tadi apa? Disebut nama Allah, hati kita bergetar. Kemudian apa lagi? Apabila dibacakan ayat-ayatnya, iman kita bertambah dan kita bertawakal. Kemudian kita mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baru Allah sebut apa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Jadi hanya 5, Pak, yang dapat kita lakukan agar kita dikatakan iman kita benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah perintahkan kepada kita apa? Kulu min thayyibat, makanlah dari rezeki yang baik. Yang dimaksud dengan at-thayyibat di sini, yang baik itu menurut Imam Malik adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Jadi di ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk makan dengan makanan yang halal. Makanan disebut
halal ketika memiliki 3 syarat, Pak. Ini diperhatikan. Makanan disebut halal ketika dia memiliki tiga syarat. Yang pertama adalah bahan-bahan yang digunakan dalam makanan haruslah halal. Artinya tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam. Ini diperhatikan. Seperti apa makanan-makanan yang diharamkan di dalam Islam, seperti babi, darah, bangkai, ya, dan segala sesuatu yang berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Ini makanan-makanan yang haram. Jadi Bapak ini dalam hal terkait masalah yang terkait urusan makanan ini harus selektif. Jadi bahan yang digunakan di dalam makanan itu mengandung yang haram atau tidak. Ya kan begitu, Pak, harus selektif. Jangan hanya yang dilihat itu enaknya dan lezatnya saja, kan begitu, Pak. Saya dikasih tahu ada tetangga di rumah, saya pencinta mie ayam, Pak. Mie ayam, tapi mie ayam kampung saya suka. Dikasih tahu, Pak Ustadz, kalau makan mie ayam kampung yang paling enak itu di Harapan Indah, Ustadz. Itu enak, Ustadz. Ustadz datang ke sana. Saya datang ke sana. Lalu ketika saya sampai ke situ, istri saya melihat, Pak, kok yang dipakai ada minyak babi. Saya bisikkanlah penjualnya, Pak, itu pakai minyak itu, katanya. Enggak, itu hanya botolnya saja, Mas. Yang benar, saya bilang gitu. Tapi saya nggak ngomong di depan banyak orang ya. Yang benar, jujur aja, katanya. Masa botolnya aja dipakai? Habis itu udah, saya sama istri memutuskan nggak jadi, Pak. Sudah curiga, Pak, nggak jadi beli. Nah, harus tahu gitu. Atau paling tidak apa, Pak? Kalau Bapak makan itu paling tidak, apalagi restoran ini besar ya, paling tidak ini dah, ditanya lah label halalnya ada. Itu paling tidak itu bisa aman lah. Bahaya, Pak. Ada toko roti terkenal, Pak. Toko roti terkenal. Oh, terkenal. Pokoknya roti paling enak ini roti itu, Pak. Tapi itu baru ngurus sertifikasi halal, itu baru diurus. Sebelumnya nggak pernah diurus. Coba. Tapi orang yang beli di situ, mohon maaf, rata-rata orang-orang Muslim. Memang rotinya paling enak, nggak ada yang lainnya. Holland Bakery lewat, Pak. Itu baru diurus sertifikasi halalnya. Baru beberapa bulan lah. Sebelumnya nggak pernah diurus. Ada makanan sushi di Mall Pakuwon. Itu rame, Pak. Saya penasaran lah, pingin makan. Kayak apa sih enaknya? Tapi ketika saya makan, saya tanya, sertifikasi halalnya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak jadi. Tapi yang makan di situ banyak, Pak. Dan kita kan nggak tahu, Pak, kenapa dia nggak ngurus sertifikasi halal. Padahal makanannya laris, pengunjungnya banyak. Kenapa nggak ngurus sertifikasi halal? Apakah sesusah itu, kah? Berarti apa, Pak? Kita boleh dong. Nah, curiga, boleh dong kita kehati-hatian. Makanya kita di dalam diri kita ini harus memiliki sifat wara', Pak. Kehati-hatian. Jangan asal yang penting enak, lezat, masuk ke dalam tubuh, selesai. Enggak begitu, Pak. Kan di kita kan begitu. Yang penting enak, lezat.
Kemudian makanan itu dikatakan halal, yang kedua adalah cara memperolehnya, Pak. Harus halal. Makanan tidak boleh diperoleh dengan cara mencuri, menipu, merampok, atau melalui cara-cara yang tidak ada dalam Islam. Tidak boleh. Ini juga penting bagi kita, harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah halal prosesnya. Proses pengolahan makanan juga harus halal. Ini mencakup apa? Penggunaan alat-alat yang bersih dan tidak tercampur bahan-bahan yang haram, serta tidak menggunakan bahan-bahan tambahan yang haram. Ini penting, Pak. Inilah 3 syarat makanan dikatakan halal yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan kita, Pak. Baik kehidupan duniawi kita maupun kehidupan ukhrawi kita. Di antara dampaknya kita mengkonsumsi makanan yang haram itu menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan tidaklah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya, Pak. Jadi apapun doa yang kita panjatkan, ya, tapi kalau kita masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu bisa menyebabkan apa? Doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah Nabi menceritakan tentang seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, Pak, perjalanan panjang, safar. Ya. Lalu orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit, Pak. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Secara kriteria doanya itu, secara kriteria orang ini itu ketika berdoa itu pasti mustajab, Pak. Pasti mustajab. Kenapa? Saya katakan orang ini doanya pasti mustajab karena yang pertama, dia sedang safar. Nabi SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. Salah satunya adalah dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Pertama. Yang kedua, Pak, dia mengangkat kedua tangannya. Memang ada berdoa kan begitu, mengangkat kedua tangannya. Dan yang ketiga adalah dia ketika berdoa menyebut nama Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Jadi seharusnya 3 kriteria yang dilakukan oleh orang ini itu sebenarnya sudah cukup doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan doanya enggak diijabah. Tapi Nabi katakan apa? Doanya tidak diijabah. Itulah yang membuat apa? Yang membuat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkejut, Pak. Kok bisa ya doanya enggak diijabah? Cuma mereka sahabat Nabi itu, Pak, mau bicara langsung dengan Nabi enggak enak, harus ada perwakilan, sungkan ya, harus ada perwakilan. Lalu ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa doanya enggak diijabah?" Padahal orang ini safar. Padahal orang ini ketika berdoa apa? Mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian apa lagi? Nyebut nama Allah. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Wa mat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram.
wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai dari sesuatu yang haram, wa gudiya bil haram, dan istrinya diberi dari sesuatu yang haram. Jadi sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Makanya berhati-hatilah kita, Pak, mengkonsumsi dari sesuatu yang haram. Itu bisa menyebabkan apa? Doa-doa yang kita panjatkan itu bisa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa bagi kita ini, bagi orang-orang yang beriman itu apa, Pak? Silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Jadi kalau kita nggak memiliki senjata gimana, Pak? Kan rugi kita. Rugi kita. Kemudian akibat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad, ini nasihat Nabi kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Perbaiki makananmu wahai Sa'ad, maka doamu akan mustajab. Ini nasihat Nabi kepada siapa? Kepada Sa'ad. Ada yang bertanya juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat doamu dikabulkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Pak, terkenal kalau berdoa ini doanya langsung diijabah oleh Allah. Ditanyalah oleh sahabat yang lain, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba, Pak, diperhatikan jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma rafa'tu ila fami luqmah illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Aku tidaklah mengangkat sesuap makanan ke mulutku melainkan aku tahu dari mana datangnya dan dari mana ia keluar. Coba. Jadi sangat apa? Selektif. Hati-hati benar, Pak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak langsung ketika makan ini harus tahu dulu ini halal apa enggak. Makanan ini dipegang ini halal atau enggak. Nggak langsung dimasukkan ke mulutnya, enggak, Pak. Nggak langsung ditelan, enggak. Udah belakangan yang penting kenyang dulu. Kalau kita kan begitu ya. Udah yang penting kenyang aja dulu, urusan halal haram belakangan, habis itu kita tobat. Ini di zaman sekarang. Yang penting perutnya apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Daripada mati kelaparan. Dan bahkan apa? Sahal bin Abnuwa juga berkata ini, Pak, man akalal halal arba'in ya ujibat da'watuhu, barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari maka doanya mudah dikabulkan. Cuma 40 hari, Pak. Dan bahkan Umar ibn al-Khattab juga berkata, bil wara'i amma harramallahu yaqbalullahu ad-du'a, dengan sikap wara', menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah akan menerima doanya. Ini kata siapa? Umar ibn al-Khattab. Dan bahkan ulama salaf berkata, la tastabti al-ijabah wa qad sadatta turuquha bil ma'asi. Janganlah engkau merasa lambat terkabulnya doa, padahal engkau sendiri telah menutupi jalan-jalannya dengan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, mengambil harta yang haram itu bisa menutupi jalan terkabulnya apa? Terkabulnya doa. Ini
dampak ya dari makanan yang haram, Pak. Itu bisa menyebabkan apa? Doa-doa yang kita panjatkan tidaklah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rizki dan makanan yang halal mewariskan amalan yang soleh. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, itu akan mewariskan amalan yang soleh. Berarti sebaliknya dong, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, berarti mewariskan amalan yang jelek, Pak. Allah firmankan, buka Bapak surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, yang halal. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan para rasulnya untuk makan dengan makanan yang halal. Dan perintah Allah untuk makan dengan makanan yang halal ini diganding oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Pak? Mengerjakan amal soleh. Kan begitu, Pak, ya? Setelah Allah perintahkan para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lalu setelah itu Allah perintahkan apa? Untuk beramal soleh. Karena kata Ibnu Katsir di sini, penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal adalah pembangkit amal soleh, penyemangat amal soleh. Oleh karena itu, para nabi benar-benar memperhatikan bagaimana memperoleh yang halal. Para nabi mencontohkan pada kita kebaikan dengan perkataan, amalan, teladan, dan nasihat. Jadi luar biasa, Pak. Jadi kalau kita, mohon maaf, ibadahnya malas, beramal solehnya malas, ya berarti ada sesuatu yang kita konsumsi mungkin dari sesuatu yang haram. Jadi cara mengukurnya begitu. Cara mengukurnya begitu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun huwa. Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, Pak. Jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, pasti akan melahirkan kebaikan. Namun, benarkah harta benda itu kebaikan yang sejati? Nah, jadi seperti itu. Ini Nabi SAW ya sampai mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik, pasti akan melahirkan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang malas beramal soleh, malas beribadah, nah, introspeksi, Pak. Mungkin ada sesuatu yang salah yang dia konsumsi sehingga dia bisa malas. Kemudian dampak yang terakhir adalah dari makanan yang haram itu, makanan halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit, Pak. Artinya apa? Kebalikannya, Pak. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu justru akan mendatangkan berbagai macam penyakit, Pak. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat yang keempat. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
para istri itu menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin ini dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang hani, baik, lagi mari baik akibatnya, Pak. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, yang dimaksud hani di sini adalah makanan yang baik, lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif, Pak. Jadi artinya apa? Mengkonsumsi makanan yang halal itu bisa mencegah apa? Penyakit-penyakit. Tapi kalau kita makan dengan makanan yang haram, itu bisa mendatangkan apa? Penyakit. Jadi kalau kita ada penyakit pada diri kita, penyakit yang berat, ya cobalah introspeksi diri. Ada enggak yang kita makan dari sesuatu yang haram? Ini baru sampai ayat ke sini, belum selesai nih, Pak ya. Hah? Pak, baru satu ayat. Memang saya siapkan. Kemudian satu lagi, Pak ya. Setelah Allah perintahkan kita agar kita makan dengan makanan yang halal atau dengan makanan yang baik, lalu Allah ingatkan kita. Ya, lalu Allah apa? Ingatkan kita bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal itu, makanan yang baik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ma razaqnakum. Aku yang memberikan rezeki kepada siapa? Kepada kalian. Jadi artinya apa? Ya Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dialah yang memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, Pak. Dan bahkan rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita usia berapa? 4 bulan atau selama 120 hari. Jadi Allah memerintahkan para malaikatnya untuk meniupkan ruh. Setelah itu apa? Setelah itu Allah perintahkan malaikat ya wa yu'mar bi arba kalimat untuk menetapkan 4 perkara. Salah satu yang ditetapkan oleh Allah yang harus disampaikan oleh para malaikat itu apa? Bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. Rizkinya kita berapa, rizki orang lain berapa, itu sudah ditetapkan. Dan bahkan apa? Rezeki itu setelah Allah tetapkan, Allah juga takar, Pak, rezeki kita ini. Makanya nggak mungkin ketukar, Pak. Makanya, Pak, kita ini kewajiban kita ketika mendapatkan rezeki ya harus bersyukur. Jadi tidak boleh kalau rezeki kita sedikit misalnya, kita nggak boleh iri, Pak, kepada orang yang rezekinya lebih banyak daripada kita, kan nggak boleh. Karena apa? Karena Allah sudah menakar rezeki kita itu. Dan tentunya Allah itu pasti ketika menakar rezeki, Allah tahu, Pak, siapa yang maslahat, siapa yang tidak maslahat. Kenapa orang ini diberikan rezeki yang banyak, kenapa orang itu diberikan rezeki yang sedikit. Itu Allah tahu, Pak, maslahatnya, Pak. Yang intinya apa? Kewajiban kita adalah menerimanya, mensyukurinya, Pak. Kita kadang kan nggak suka, Pak, kalau melihat orang lain rezekinya lebih banyak daripada kita, benar kan? Artinya kalau kita seperti itu, kita bersyukur nggak? Enggak bersyukur. Itulah yang menyebabkan apa, Pak? Hati kita hasad, dengki, Pak. Dan sifat hasad ini sifat yang paling berbahaya. Ya udah, kewajiban kita adalah menerimanya.
Karena semuanya rezekinya Allah sudah atur, Pak. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh iri. Terkait juga masalah waris, Pak. Kenapa anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan? Itu sudah diatur oleh Allah. Ya mungkin ya rezekinya dia kan, anak laki-laki kan. Nah, cuma di Indonesia ya begitu, Pak. Hatinya kurang bersih. Di dalam hatinya selalu ada sifat apa? Ada sifat hasad dengki, dan ini berbahaya, Pak. Nggak boleh kita iri, hasad kepada rezeki orang lain. Dan yang terakhir adalah setelah Allah Subhanahu wa taala ya katakan kepada kita bahwa Dia yang memberikan rezeki, Allah perintahkan kita untuk mensyukurinya. Washkuru lillah. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk syukur kepada Allah? Yang pertama adalah mengakui bahwa semua nikmat dan rezeki itu berasal dari Allah. Ngakuin, Mbak, dalam hati kita ini kita harus ngakuin, Mbak, apa yang kita miliki ini berasal dari Allah. Bapak tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu, Pak, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya, dan bahkan kekuasaannya, kekayaannya tidak ada manusia yang memiliki setelahnya. Tapi apa? Nabi Sulaiman itu berkata apa, Pak? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia yang aku miliki ini dari Allah. Berbeda dengan Qarun, Pak. Qarun gimana? Meskipun dia kaya raya, tetap apa, Pak? Dia tidak ngakuin, Pak, bahwa yang ia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Malah Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia tidak sadar bahwa yang memberikan semuanya adalah Allah. Coba perhatikan, Bapak, nasibnya Nabi Sulaiman bagaimana, nasibnya Qarun bagaimana? Pernah nggak Bapak mendengar cerita Nabi Sulaiman miskin, Pak? Enggak, Pak. Nabi Sulaiman itu enggak miskin, Pak. Justru makin kaya. Kan janji Allah kan begitu. La in syakartum la azidannakum. Jadi bersyukur itu bisa mendapatkan nikmat, Pak. Kalau nasibnya Qarun gimana? Tenggelam beserta harta-hartanya. Kenapa? Karena dia enggak bersyukur. Dia tidak sadar bahwa yang memberi itu semuanya adalah Allah. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah setelah kita mengakui bahwa semua nikmat dan rezeki itu berasal dari Allah, ya kemudian kita harus apa, Pak? Mengucapkan di lisan dengan alhamdulillah. Ya ucapkan. Ya memujinya. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang diberikan kepadaku, ya Allah, puji. Biar Allah senang, biar kita diberi rezeki lagi, kan begitu. Kalau kita mendapatkan dikasih oleh orang misalnya, kita muji nggak, Pak? Muji, Pak. Mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, usianya panjang. Senang nggak, Pak? Coba kalau ada orang yang memberi kepada kita, ya makasih Pak ya. Dengan jawaban seperti itu, kok begini sih orang, kan begitu, Pak ya. Kita akhirnya malas lagi tapi kalau kita puji dia, senang. Nah, yang ketiga adalah bentuk syukur ketika kita mendapatkan rezeki adalah menggunakan rezeki itu atau nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan lagi di jalan Allah. Bangun masjid, bangun pesantren, membiayai anak yatim untuk pendidikannya. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki itu jangan disimpan, Pak. Itu justru menjadi bumerang bagi kita. Jangan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir gimana? Orang-orang kafir itu ketika dia mendapatkan harta, hartanya disimpan.
lalu dihitung-hitung. Lalu mereka merasa yakin dengan apa yang mereka miliki itu bisa mengekalkan mereka di dunia. Di dunia enggak, kalau kita enggak begitu. Kita mendapatkan rezeki itu masih ada haknya orang banyak. Kan begitu Pak ya? Ada kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Jangan disimpan. Yang terakhir adalah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi Allah menegaskan, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya, buktinya adalah dengan tadi itu Pak, memakan dengan makanan yang halal. Yang kedua adalah mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini saya akan kirim materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 173. Sudah masuk suruk ya? Ya sudah, tidak usah bertanya lagi Pak ya. Alhamdulillah, memang saya sengaja begitu biar nggak ada pertanyaan ya. Lagian emang nggak mungkin Bapak bertanya juga ya, karena sudah jelas. Apalagi makanan sudah siap ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.